Kita akan membahas mulai dari definisi, organ, karakteristik, aturan hukum, jenis perseroan terbatas, serta teori-teori yang berlaku. Baik, Bu. Kami siap untuk menyimak. Sebagai salah satu badan hukum, perseroan terbatas menjalankan usaha dengan modal saham, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimiliki. Sepertinya Ibu perlu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perseroan terbatas. Oke, langsung aja yuk kita cari tahu lebih lanjut konsep perseroan terbatas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anwar Squad. Dalam video pembelajaran kali ini, teman-teman akan menerima materi yang sangat menarik. Jadi sebagai fondasi paling penting bagi teman-teman yang tertarik dengan hukum bisnis atau mungkin yang sekarang di Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim sedang mengambil peminatan hukum bisnis, maka teman-teman penting untuk mengetahui dasar-dasar ya atau pengantar secara umum perseroan terbatas pengaturannya di Indonesia. Secara konsep hukum, teman-teman harus paham betul bagaimana perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Bagaimana perkembangannya, kemudian kewenangan-kewenangan, organ, peraturan yang berlaku saat ini. Sehingga teman-teman ketika nanti lulus dari Fakultas Hukum menjadi sarjana hukum, sudah tahu bagaimana untuk mengelola suatu bisnis di dalam badan hukum perseroan terbatas. Misal teman-teman setelah lulus mau membentuk suatu startup bersama rekan-rekan sejawatnya, itu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Teman-teman juga akan dibekali oleh teori-teori hukum pada video pembelajaran kali ini. Teman-teman akan mendapatkan materi pengantar perseroan terbatas dengan daftar, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perseroan terbatas secara definisi ya. Jadi nanti normatif saja bagaimana Undang-Undang 40 2007 mengatur definisinya seperti apa. Jadi teman-teman akan tahu poin-poin penting dari peraturan tersebut. Jadi akan menyusun definisi itu akan mudah paham karena keywordnya sudah akan mudah ditemukan dalam Undang-Undang 40 2007. Kemudian juga ada organ penting ya, organ di dalam perseroan terbatas. Kemudian karakteristik, pengaturan dasar hukum yang berlaku, kemudian jenis-jenis perseroan terbatas, dan yang terakhir ada teori-teori. Jadi setelah teman-teman sudah tahu nih secara konsep hukumnya seperti apa perseroan terbatas tersebut, ternyata ada juga teori-teori yang dapat menjelaskan bagaimana perbuatan hukum si perseroan terbatas tersebut ketika bertentangan ya atau tidak sesuai dengan konsep hukum perseroan terbatas, maka akan diistilahkan melanggar teori apa. Nah, itu nanti ada. Di dalam video pembelajaran ini, saya coba sampaikan ke teman-teman dengan beberapa referensi yang mungkin nanti teman-teman bisa baca-baca juga ya secara mandiri, mulai dari undang-undang perseroan terbatas, dan nanti juga ada peraturan terkait lainnya, ada buku, kemudian ada jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional, teman-teman bisa cek di situ. Karena sifat dari teori, doktrin, asas, prinsip ya, semuanya berlaku secara universal. Baik itu common law, civil law, tinggal bagaimana nanti implementasinya, bagaimana peraturan perundang-undangannya itu lebih prefer menggunakan teori atau prinsip yang mana, dan itu akan terlihat jelas. Oke, negara ini di dalam peraturan yang perseroan terbatas ini ternyata dia lebih cenderung menggunakan teori ini. Tuh, nggak hanya perseroan terbatas juga ya, mungkin untuk bidang-bidang lain seperti perlindungan konsumen, kemudian persaingan usaha, kontrak, semua namanya asas, prinsip, teori akan kita gunakan lintas sistem hukum aja. Negara manapun bisa pakai untuk berargumen. Misal teman-teman punya pendapat lain gitu ya, atau menemukan di negara ini dikenal loh teori ini, ya itu bisa jadi juga ternyata ditemukan juga di Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Oke, teman-teman akan mengeksplor itu setelah nanti pertemuan saya akan menyampaikan teori-teori dasar yang perlu teman-teman pahami dan kenali di dalam perseroan terbatas yang akan kita ulas lebih lanjut. Melihat pada pasal 1 ya, angka 1 yang menjelaskan
disebutkan di dalam bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi ada highlightnya ya, poin pertama adalah persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian. Kembali ke sifat perseroan terbatas, suatu perseroan terbatas bisa terbentuk itu disamakan ya artiannya dengan terjadinya suatu perjanjian. Jika teman-teman sudah mengambil hukum kontrak sebelumnya, kalau kita berbicara hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka dituangkan dalam suatu akta gitu ya, atau perjanjian secara tertulis, bisa lisan mau tertulis, kemudian nanti untuk diperkuatnya lagi di akta notarilkan. Namun sama halnya juga dengan perseroan terbatas, jadi bentuk perjanjiannya ini adalah dengan modal yang disetorkan, ditempatkan pada perseroan. Jadi pemegang saham ini percaya, dia mengingatkan dirinya pada perseroan terbatas itu dengan saham, dengan modal gitu ya. Kemudian dari modal tersebut, dari saham tersebut dilakukan kegiatan usaha. Jadi yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini undang-undang adalah Undang-Undang 40 tahun 2007. Kemudian teman-teman untuk diperhatikan bahwa lahirnya ya pasca Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman tahu bahwa pemerintah ini pasca pandemi COVID merasa perseroan terbatas ini terlalu membebankan masyarakat besar karena tanggung jawabnya besar, ketentuan modal yang ditempatkan juga besar gitu ya, modal dasar tuh harus besar. Kalau di undang-undang tuh teman-teman bisa cek lebih lanjut terkait modal, nanti ada di bab 3 ya. Nah, di situ di pasal 32 disebutkan loh, modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta. Kemudian sejak pandemi Covid, pemerintah mempertimbangkan bagaimana dengan pengusaha yang skalanya kecil seperti UMKM. Marak ya, di zaman Covid kan banyak sekali pedagang, pebisnis kecil-kecilan gitu ya, bisnis mikro yang ingin gitu juga menjalankan usahanya, kegiatan usahanya. Kemudian solusi dari pemerintah difasilitasi dengan PT perseorangan. Pernah dengar mungkin ya? Jadi berbeda konsepnya dengan perseroan terbatas yang kita tahu. Sama nomenklaturnya, namun ini perseroan terbatas perorangan. Muncul ya, lahir perseroan terbatas perseorangan, versi kecil dari PT yang kita tahu pada umumnya. Pemerintah membentuk dan menetapkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan juga ada peraturan turunannya. Teman-teman bisa cek lebih lanjut ya, selain UU 40 2007. Saya minta teman-teman juga meriset ya, melihat peraturan lainnya yang relevan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian jangan lupa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, yaitu tentang Cipta Kerja atau kita sebutnya sebagai Perpu ya nanti dalam video ini. Teman-teman, di Perpu tersebut ya, PT perseorangan itu ternyata di pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Perseroan Terbatas 40 2007 itu ternyata sudah dirubah. Jadi tidak lagi pemerintah ini mengatur gitu ya. Penyusun peraturan itu tidak definisikan bahwa perseroan terbatas itu hanya pada yang bermodal besar minimal 50 juta tadi ya, sehingga kesannya PT itu modalnya gede-gedean Bu gitu. Padahal dengan adanya kemudahan melalui PT perseorangan tadi, itu ada pasalnya, definisinya dirubah bahwa mengakomodir UMKM termasuk di dalamnya gitu. Jadi unsur PT perseorangan itu memang untuk memberikan payung hukum kepada UMKM. Perbedaan yang mudah yang akan saya sampaikan di awal ya, di slide ini nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana perbedaan PT perorangan, kemudian ada jenis-jenis juga PT itu seperti apa di Indonesia. Perbedaan yang sangat terlihat ketika kita bicara tentang perseroan terbatas ya, itu organ perseroannya banyak. Ada RUPS atau kita sebut RUPS gitu ya singkatnya, kemudian ada juga direktur, ada juga komisaris yang mereka mempunyai kewenangan masing-masing, berbeda kewenangannya dan telah diatur di dalam Undang-Undang 40
2007. Jadi lebih kompleks ya, karena terbagi kewenangannya, sudah terbagi ruang-ruang. Oh, kewenangan RUPS itu sejauh ini, batasannya seperti ini. Kemudian direksi, iya memang dia pejabat tertinggi secara manajerial gitu ya di perseroan, namun ternyata ada kewenangan terbatas. Secara organ, RUPS itu nanti tertinggi, teman-teman. Teman-teman bisa baca full gitu ya dari pasal per pasal, silakan ditelaah. Seberapa besar dan luar biasanya kewenangan dari RUPS, para pemegang saham. Mau memutuskan sesuatu, harus melalui RUPS, disepakati oleh para pemegang saham. Direksi, komisaris, bisa apa? Bisa mengusulkan. Jadi saling berkoordinasi, direktur punya keinginan apa disampaikan ke komisaris, karena komisaris berkewajiban untuk memberikan nasihat, arahan begitu ya, mengevaluasi. Namun tonggak ya, puncak terakhir perseroan itu keputusan di siapa? Di RUPS. Melalui dokumen, rapat pemegang saham dibuktikan dengan dokumen. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, perbedaannya dengan PT perseorangan gitu ya, atau PT perorangan tuh, Badan Hukum PTP ini direkturnya hanya satu orang. Tidak ada komisaris, pemegang sahamnya juga satu orang. Gitu. Jadi semisal saya, Ibu Ihan, saya mau mendirikan bisnis nih, tapi bisnisnya tidak mau melibatkan banyak orang. Jadi uangnya dari saya sendiri, kemudian saya kelola sendiri, saya yang mengurusi manajerial, operasional, saya meng-hire dan menentukan penggajian untuk staff saya nanti, dan saya buat kecil-kecilan karena saya punya UMKM. Misal saya suka masak rumahan atau kue kering gitu ya, kemarin buat lebaran. Nah, pebisnis yang kecil ini mereka memang tidak akan mengeluarkan gitu ya modal besar karena mereka bisnis kecil, mikro. Mereka orientasinya adalah bukan bisnis yang besar-besaran melalui saham seperti perseroan terbatas yang kita tahu pada umumnya. Mereka berbeda dari itu. Mereka hanya butuh badan hukum yang terdaftar gitu ya, tercatat oleh kementerian. Tahu kementerian apa, teman-teman? Jadi dokumennya nanti itu setelah pendaftaran dikeluarkan oleh AHU gitu ya. Jadi Kementerian Kemenkumham itu akan memberikan izin membentuk badan hukum, mereka bisa beroperasi, mereka bisa berbisnis, dan juga berkewajiban nanti juga laporan pajak ya. Tapi tidak sekompleks PT, jadi pertanggungjawabannya ya atas dirinya sendiri. Dia yang bergerak, duit-duitnya dia untuk menaruh saham. Oh ya, terkait saham gitu ya. Kalau kita tahu perseroan terbatas tadi di undang-undang besar nominalnya, tapi kalau PTP itu nominalnya kecil, sesuai kemampuan. Dia mau memasang modal 5 juta, 1 juta, 10 juta sesuai kemampuan dia saat itu. Yang penting badan hukum itu berdiri, it's okay, boleh. Dan kemudahan lainnya adalah tidak perlu ya dokumen PTP pendiriannya dibentuk oleh notaris secara notarial. Kalau teman-teman tahu kita mendirikan PT, CV gitu harus terdaftar, tercatat oleh notaris. Ada dokumennya, dibuat oleh notaris. Kalau PTP, silahkan, misal mau menggunakan jasa notaris boleh, karena yang bisa mengakses juga untuk pendaftaran AHU, ya pengambilan token dan lain sebagainya. Itu memang akan lebih mudah jika dibantu oleh notaris atau mungkin ada badan lain perizinan yang akan membantu pendirian PTP. Kembali lagi ya, karena berjuang sendiri, dia sebagai direktur, penanam saham, mungkin akan awam untuk proses pendaftaran. Berbeda dengan misalnya kita berbicara badan hukum lainnya, PT, CV, firma, semuanya memang dokumennya harus ada wujudnya. Secara fisik dikeluarkan dan disaksikan oleh notaris. Kalau PTP itu nanti hanya berupa surat yang dikeluarkan oleh AHU. Jadi ada pernyataan gitu, penetapan bahwa memang sudah berdiri PTP ini oleh direktur ini dan lain sebagainya. Tuh, jadi buat teman-teman yang mungkin minat ya mau membantu orang tuanya memulai bisnis kecilnya, mungkin akan idealnya dengan PT perseorangan daripada terbebani oleh ketentuan modal yang besar seperti perseroan terbatas di Undang-Undang 40 2007. Teman-teman bisa terlebih dahulu kita bersama-sama ya melihat
di pasal 1. Jadi bab 1 pasal 1 ada di ayat 4, 5, dan 6. Di ayat 2-nya, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, kemudian direksi dan juga dewan komisaris. Seperti yang bisa teman-teman lihat di slide, ada 3 organ yang mereka masing-masingnya memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Apa yang diberikan kepada RUPS oleh perundang-undangan tidak akan dimiliki atau bisa dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka sudah mempunyai kewenangannya masing-masing sebagaimana perundang-undangan mengaturnya. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, bahwa RUPS ini dia mempunyai wewenang yang terkesan sangat besar gitu ya. Karena peran dia juga besar. Kalau teman-teman melihat penjelasannya, yaitu dia mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Teman-teman bisa lebih lanjut cek RUPS atau RUPS. Jenisnya terbagi menjadi 2. Ada di pasal 78. Teman-teman bisa cek di pasal tersebut dibedakan menjadi 2 RUPS, 2 jenis. Yang pertama adalah RUPS tahunan atau rutin dilakukan oleh PT, wajib dilakukan setiap tahunnya secara administratif. Kemudian ada RUPS lainnya atau biasa kita kenal sebutannya dengan luar biasa. Kemudian apa Bu luarannya di RUPS itu? RUPS itu nanti segala kesepakatan ya yang disepakati, disetujui oleh para pemegang saham, kemudian direksi dan juga dewan komisaris dituangkan, diubahlah anggaran dasar mereka. Jadi kembali ke syarat awal pendirian ya perseroan terbatas. Untuk mendirikan suatu PT itu dia harus punya anggaran dasar teman-teman. Dan juga ada modal. Di dalamnya akan mengatur banyak detail-detail yang harus diatur dalam anggaran dasar sebelum mendaftarkan ke kementerian dan memperoleh pengesahan oleh kementerian Dirjen AHU. Sebelum pengesahan itu pendirian PT dikeluarkan, diterbitkan dan dibantu oleh notaris, maka notaris ini harus mencatatkan dan melaporkan dokumen anggaran dasar yang dibuat pertama kali oleh perseroan terbatas. Gitu. Kalau kita lihat dari susunannya ya, PT itu bisa didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Minimal 2, asumsinya adalah ketika hanya ada direksi dan komisaris, gitu ya. Mungkin simpelnya akan saya gambarkan seperti itu. Direksi dan komisaris, 2 orang ini, direksinya juga sekaligus untuk menaruh saham, dia punya modal. Apakah boleh Bu? Ya boleh. Akhirnya apa konsekuensinya? Suaranya adalah terbagi menjadi 50-50. Kemudian ketika harus menambah personil di dalam perseroan terbatas itu, maka otomatis persentasenya akan terbagi-bagi lagi. Namun kembali lagi, secara perhitungan, kalau nanti ada rapat, quorum untuk para pemegang saham ya, tetap secara proporsional nilai atau persentase untuk RUPS itu akan lebih besar diperhitungkannya karena dia di situ bertindak sebagai pemegang saham. Dia memiliki keputusan yang besar dan sangat berpengaruh pada keberlanjutan dan perubahan tata operasional suatu perseroan terbatas. Dengan pendirian perseroan terbatas, teman-teman bisa cek di pasal 7. Ada 7 ayat juga di dalamnya. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 7, teman-teman harus baca secara runut, dipahami per pasal-pasalnya seperti apa. Nanti tibalah sampai teman-teman membaca ayat 7-nya, Yaitu terkait kewajiban tadi ya pendirian perseroan adalah oleh minimal 2 orang atau lebih. namun ada pengecualian. Kita bisa cek di poin A dan huruf B-nya. Yang pertama, perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Implikasinya apa, Bu? Maksudnya seperti apa, Bu?
teman-teman perlu pahami bahwa ketika yang memiliki negara, berarti pemegang saham terbesarnya adalah negara yang diwakili oleh Menteri BUMN. Pada huruf B, ayat 7 huruf B, yaitu perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan, dan seterusnya. Kemudian bursa efek Indonesia, itu adalah perseroan yang pemegang sahamnya adalah negara pemiliknya. Jadi, mereka terbentuk itu tidak oleh 2 orang, bisa 1, karena yang memandatkan mandatory untuk mendirikan perseroan tersebut, PT tersebut adalah negara. Sehingga karena memang dikelolanya oleh keuangan negara gitu, maka pendirian dan nanti penunjukan direksi, mereka akan mencari siapa yang potensial untuk mengisi jabatan direksi dan dewan komisaris. Namun untuk status pengelolaan dan pertanggungjawabannya, siapa sih pemegang sahamnya, itu dikecualikan. Dia tidak bisa mengikuti ketentuan pasal 7 ayat 1. Tidak perlu harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. 1 orang saja juga bisa. Ini juga berlaku untuk PT perorangan tadi yang UMKM. Dia bisa didirikan oleh 1 orang saja tanpa perlu 2. Karena modal, saham, yang menjabat pun juga yang mengelola perseroan tersebut siapa pemegang sahamnya itu tadi 1 orang, maka dia yang berperan penuh bagi perseroan tersebut. Perseroan didukung juga dilengkapi oleh dokumen pendirian sebagai syaratnya. Di pasal 8 disebutkan bahwa Terbatas harus memiliki akta pendirian saat pertama kali dia didirikan dan dimohonkan untuk dibentuk menjadi badan hukum. Dan ketentuannya sekurang-kurangnya bisa dilihat di ayat 2. Jadi di anggaran dasar itu siapa saja nanti organ-organnya, mulai dari direksi, dewan komisaris, itu harus jelas sesuai dengan Undang-Undang 40 2007. Sampai dengan nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rinciannya, nilai nominal yang telah ditempatkan dan disetor. Untuk detail bagaimana modal tersebut ada, modal dasar itu ada di perseroan, teman-teman bisa bergeser, kita lihat di pasal 31 dan seterusnya yang tentang modal dan saham. Kita sudah mulai masuk nanti modal dan saham. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang saham. Namun ini saya singgung sedikit bahwa ketiga organ ini saling melengkapi gitu ya, antara satu sama lain. Kalau tumbang satu, nggak perfect satu, yang satunya efek domino pasti akan terpengaruh. Ketika pemegang saham mempunyai keinginan tersendiri gitu ya untuk bagaimana kedepannya perseroan terbatas ini dikelola. Ketika mereka sudah punya suara, karena suara mereka kuat, direksi dan dewan komisaris juga tidak bisa apa-apa. Kalau mereka RUPS ini sepakat, misal untuk mengganti direksi secara tiba-tiba, tidak perlu sesuai tahunan. Misal di dalam anggaran dasar di awal disepakati, kita akan pergantian jajaran direksi dan dewan komisaris setiap 4 tahun sekali. Sehingga nanti kalau RUPS tahunan, yang akan mereka lakukan adalah hal-hal rutinan saja, administratif. Penentuan mungkin ada kebijakan perjanjian kerja gitu ya, pengelolaan SDM atau tantim, bonus-bonus atau perhitungan lainnya yang bersifat bisnis, itu akan mereka lakukan di RUPS tahunan gitu. Jadi secara rutin akan mereka lakukan. Ketika di tengah-tengah tahunan itu tidak ada yang dilakukan, misal tidak ada penggantian orang atau apa, mereka akan menyatakan itu sebagai LB. Karena perlu dilakukan RUPS sewaktu-waktu di luar apa yang disepakati dalam anggaran dasar. Misal, baru jabat 1,5 tahun ternyata problematik direksinya. Misal terbukti dia melakukan
apa pelanggaran atau penyelewengan kewenangan tidak sesuai dengan teori-teori hukum perusahaan sehingga memang terbukti bersalah, ada dugaan dan kemudian terproses secara hukum, dia harus menanggung bertanggung jawab, dicopot jabatannya, ya tidak menjabat lagi dari direksi atau kemudian dewan komisaris melakukan kesalahan apa. Itu nantinya pemegang saham melalui RUPS yang menentukan, oh apakah kita di tengah-tengah masa jabatan ini harus segera mengganti, kita harus segera mencari penggantinya gitu ya. Siapa yang bisa mengisi posisi direksi atau dewan komisaris? Jadi tidak bisa kosong salah satu gitu ya. Teman-teman harus paham terkait modal yang ada di perseroan terbatas. Di pasal 31 ayat 1, modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham. Nanti teman-teman cek di pasal selanjutnya, ada juga istilah modal ditempatkan, ada juga modal disetorkan. Mudahnya adalah modal ditempatkan adalah yang sudah diterima secara fisiknya, baik nominal uang ya, rupiah, maupun barang yang bervalue bisa dicatatkan atau disetorkan sebagai saham, diakui sebagai saham. Dan dicatat sebagai modal perseroan tersebut. Itu modal ditempatkan, bisa di pasal 33 ayat 2, teman-teman cek. Kemudian di pasal 34, bedanya dengan modal disetorkan, di ayat 2, bisa saja saham itu hanya dicatatkan berdasarkan setoran awal. Jadi menyampaikan berdasarkan nilai wajar, mau menyetorkan saham berapa meskipun belum ada wujudnya. Namun dibuktikan dengan dokumen yang resmi disepakati oleh calon pemberi saham tadi itu yang mau memberikan saham, yang mau menyetorkan saham dengan organ perusahaan. Dan langsung seketika dicatatkan sebagai modal dasar. Sehingga nanti ketika modal dasar awal di anggaran dasar ini berubah, mau menambah saham atau mengurangi jumlah saham, maka harus disepakati oleh RUPS, dicatatkan kembali. Pasti itu ada rutinan di RUPS tahunan, seberapa kompleksnya. Sebenarnya perseroan ini kan kita tidak bisa melihat wujudnya ya, karena mereka kan benda mati, hanya istilah saja perseroan terbatas, seakan-akan dia ini pun kalau bertindak secara hukum, dia ini ada person, dia tuh menjadi person seseorang, padahal dia bukan. Ya, memang perseroan terbatas adalah subjek hukum, sama ya dengan orang perseorangan. Kalau kita tahu di BW, subjek hukum itu terbagi jadi dua, badan hukum atau orang perseorangan. Dia bisa bertindak seperti kita manusia, orang perorangan pada normalnya manusia bisa melakukan sesuatu. Kita memutuskan. Nah, perpanjangan tangan itu yang bertindak seakan manusia di dalam perseroan terbatas itu adalah RUPS tadi, atau direksi atau dewan komisaris, karena mereka berwenang memberikan pendapat, memutuskan suatu hal, membuat kebijakan, sehingga perseroan terbatas itu secara manajerial dapat bergerak. Menariknya ada beberapa karakteristik pada perseroan terbatas yang akan berbeda dengan badan hukum lainnya, yaitu perseroan merupakan salah satu badan usaha yang terkategori sebagai badan hukum, yang artinya sebagai subjek hukum yang mandiri, ya, mereka bisa terpisah dari pemilik dan pengurusnya. Mereka bisa bertindak atas nama diri sendiri, yaitu perseroan. Kemudian dia punya kekayaan sendiri, dia punya tanggung jawab hukumnya sendiri. Yang seperti tadi saya sampaikan ya, dengan organ-organ tadi, perseroan terbatas yang hanya nama yang PT ini, yang kita tidak tahu seperti apa wujudnya, yang goib itu gitu ya istilahnya, dia bisa bergerak. Dia bisa tetap running, melakukan tindakan-tindakan hukum. Mereka melakukan pertanggungjawab, memenuhi, ya, menindaklanjuti semua tanggung jawab hukumnya. Kemudian terkait dengan pengurus, yaitu direksi, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang mereka telah melakukan pengurusan dengan itikat baiknya. Jadi yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman yaitu direksi diberi amanah, ya kita tahu sebagai pejabat ketika punya amanah berarti kan harus melaksanakan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Istilahnya ya beritikat baik.
Jadi semua keputusan yang akan dia berikan kepada perseroan itu harus menguntungkan perseroan, gitu ya. Kalau kita bicara menguntungkan direksinya sendiri, jatuhnya korupsi, gitu, tipikor nanti. Itu jadi harus penuh prinsip kehati-hatian juga. Harus bisa tahu mana kepentingan ini yang untuk perseroan sebagaimana anggaran dasar, mana yang memang itu kewenangan batasannya untuk si direksi, mana yang untuk dewan komisaris. Kayak tahu deh posisinya masing-masing gitu, jangan sampai kelewatan, nggak boleh kebablasan, bahaya. Apalagi sudah diatur di anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, nggak bisa cari celah. Dia ketika ada yang tidak nyaman sedikit, pemegang saham berhak menentukan harus seperti apa mereka, para pengurus perseroan. Jadi jangan sampai semua kebijakan mereka itu berujung pada memberikan kerugian. Ya, harusnya perseroan kalau kita bicara bisnis, ya untung toh. Pasti yang dicari adalah profit, harus untung. Ketika ada kerugian, end up-nya adalah pailit, bangkrut. Itu yang tidak akan pernah mereka inginkan ya. Para pebisnis itu kalau udah bentuknya PT bener-bener jangan sampai rugi deh, gimana caranya. Mereka bener-bener yang menghitung margin bener-bener luar biasa untuk saham. Mungkin teman-teman yang masih mahasiswa pun ada ya yang main saham ya, tahu kan bagaimana panasnya dunia trading saham. Ketika merah ikut bingung, ketika hijau ikut seneng, itu dirasakan sama mereka yang berada di dalam perseroan, baik pengurusnya, organnya, staff-staffnya happy. Kalau sudah hijau-hijau berarti ada sesuatu yang bisa kita terima, pemasukan, emiten keuntungan, pasti loh bonusan. Itu dampaknya akan diterima baik juga oleh mereka. Tapi ketika merah, ya sudah tanda-tanda bahaya, kritis, itu juga jangan sampai terjadi. Mereka tidak akan menginginkan itu. Jadi semua kebijakan mereka, keputusan mereka, SOP mereka pasti adalah menginginkan adanya keuntungan. Jadi perbuatan pengurus selalu atas nama perseroan, bukan atas nama pribadinya. Masih ingat ketika teman-teman mengambil mata kuliah perancangan kontrak ya, atau dokumen-dokumen hukum yang selalu setiap penyusun komparisi, saya dan beberapa bapak ibu dosen lainnya juga akan meminta ketika satu orang dia mewakili suatu badan hukum, tolong dicantumkan dasarnya apa. Dia bertindak untuk dan atas nama PT bla bla bla. Bertindak untuk dan atas nama CV. Jadi jelas, karena kalau dia bergerak ya atau melakukan perbuatan hukum di bawah suatu badan hukum, maka otomatis itu ya perbuatan badan hukumnya harus tidak bisa disamakan ya, terpisah. Karena pertanggungjawabannya juga akan berbeda, pertanggungjawaban hukumnya. Mereka memang sendiri-sendiri, tapi nanti efeknya adalah kita jadi tahu, oh si orang ini, si Joko gitu ya, si Joko ini dia sebagai wakil direktur keuangan. Ketika dia tanda tangan kontrak, dia melakukan kesalahan, akhirnya apa yang bertanggung jawab? Dia, karena dia bertindak untuk dan atas namanya, yes, perseroan teman-teman. Begitu ya. Jadi kita bisa menganalisis dan membayangkan, oh jadi maksudnya Bu Ihan tuh seperti ini. Jadi pengurus itu perannya ternyata untuk ya menggerakkan perseroan terbatasnya. Kemudian juga kalau perseroan terbatas, kita membahas lagi tentang modal yang terbagi dalam saham. Itu saham pun dibedakan menjadi dua. Bisa yang diberikan oleh individu dan atau badan hukum. Jadi kepemilikan saham tersebut ya ditentukan dari jumlah saham dan siapa yang memberikan. Gitu. Nanti kalau perhitungan saham gitu ya terkait
hak suaranya itu dihitung. Siapa yang ngasih saham paling banyak? Ya itu suaranya dia banyak. Teman-teman tahu kalau teman-teman ini main trading saham, semakin kecil nominal rupiah yang teman-teman taruh yang disumbangkan yang menjadi saham, ya berarti teman-teman juga akan semakin kecil suaranya. Mereka baik perorangan maupun badan hukum yang benar-benar menjadi saham terbesar atau saham mayoritas di perseroan terbatas tersebut. Teman-teman, saya minta juga untuk melihat berbagai pengaturan perseroan terbatas yang ada. Mulai dari Undang-Undang 40 2007 ya, perseroan terbatas, kemudian bagaimana historinya, dia mencabut apa peraturannya, kemudian digantikan oleh apa, kemudian mana peraturan yang mendukung gitu ya, saling melengkapi, mana turunan, mana pelaksananya, teman-teman harus tahu. Masih ada itu Undang-Undang Ciptaker, kemudian ada Perpu juga. Dan juga kita bicara tentang modal, nanti setelah ini teman-teman di pertemuan selanjutnya akan tahu perbedaan-perbedaan perseroan terbatas. Jadi ada yang modalnya modal terbesarnya adalah ditaruh oleh WNI, ada juga yang sahamnya adalah pemegang sahamnya adalah WNA. Jadi akan berbeda konsekuensinya juga. Gitu ya. Mereka kewajiban kepada negara Indonesia juga berbeda. Mungkin terkait modal tadi kalau dipegang oleh WNA, otomatis investasinya yang harus diberikan kepada Indonesia lebih khusus gitu ya, dibandingkan yang perseroan terbatas ini yang pemegang sahamnya adalah mayoritas WNI atau badan hukum yang ada di Indonesia. Tuh, kemudian tadi saya bicara tentang perseroan terbatas perorangan PTP, balik lagi teman-teman juga harus ngecek peraturan tentang UMKM, ada di PP nomor 8 2021 gitu. Ada juga, jadi teman-teman bisa cek, mungkin ada undang-undangnya juga. Dan tidak lepas ke semuanya ini, teman-teman perlu tahu dan melihat ada Permenkumham. Tadi kalau saya bicara cara mendaftarkannya dibantu oleh notaris, kemudian ada sistem yang secara khusus mengupload dan nanti mengeluarkan ya atau menghasilkan dokumen pengesahan. Itu benar. Dan semua ada di Permenkumham 49 2025. Ceklah teman-teman ya. Syaratnya, tata cara pendirian, perubahan, pembubaran. Nanti pasti ada juga selain persyaratan dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi sebagai dokumen pendukung dan lain sebagainya. Strategi apa yang perlu dilakukan ya oleh para organ perseroan terbatas untuk melaksanakan operasional perseroan terbatas tersebut. Jadi tidak hanya teori saja secara normatif, teman-teman tahu sudah dilengkapi dengan normatifnya, kemudian teman-teman tahu deskriptifnya, yuridis, kemudian dasar hukumnya, juga harus tahu teknisnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman terjun di dunia teknis, ya teman-teman mungkin mau menjadi notaris, pasti teman-teman harus membantu para kliennya yang akan ingin mendirikan perseroan terbatas, mengurus dokumen-dokumen, perizinan, bla 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 sampai terbit izin AHU-nya gitu ya, pengesahan AHU-nya. Itu semua yang akan mengawal teman-teman. Teman-teman harus paham. Benar-benar hal detail, sedetail-detailnya sudah ada di peraturan perundang-undangan. Hanya saja teman-teman juga butuh waktu untuk memahami secara praktiknya. Ya, kalau misalnya kita di bangku perkuliahan, kita akan memang hanya mempelajari teoritis saja. Tapi ingat teman-teman, praktikal tidak bisa sempurna jika tidak diimbangi, dibekali oleh teori. Itu sudah rumus pasti. Tapi ketika teman-teman sudah tahu teorinya, hanya kalah untuk pengalaman praktiknya, itu bisa dicari. Karena apa? Teman-teman sudah dikenal sebagai orang yang paham teori. Tinggal berbanyaklah teman-teman nongkrong sama siapa, temannya yang punya bisnis. Jadi teman yang punya bisnis kan cuma tahu praktiknya nih. Pasti akan membutuhkan insight ya, atau pendapat hukum dari teman-teman yang lebih paham tentang teori. Nah, di situ teman-teman bisa involve, bisa masuk di dalamnya. Teman-teman bisa memberikan
pemahamannya secara normatif. Normatif itu penting, teman-teman. Di samping kita harus melihat fakta juga ya, bagaimana di masyarakat terjadi gitu. Tapi kita paham dan ngelontok, kalau bahasa Jawanya ngelontok ya, yang ngelontok di luar kepala gitu pahamnya, terkait normatif itu adalah nilai sangat plus bagi teman-teman. Akan diuntungkan ketika teman-teman nanti apply kerja, tertarik dengan BUMN ya, atau mungkin instansi pemerintah, teman-teman pasti sudah sangat paham dan familiar bagaimana pengaturan di perseroan terbatas. Dan seiring berkembangnya zaman nanti, tahun ke tahun teman-teman juga akan mengikuti perkembangan dunia perseroan. Mungkin yang teman-teman sangat tertarik gitu ya, silakan teman-teman dalami, cari seluk-beluknya, fahami, karena pasti akan terus dinamis ya. Jadi akan terus ada perkembangan, mau kasusnya, mau aturan hukumnya. Tapi secara teori kan tidak akan mungkin berubah seketika, sekelibet mata. Tapi kalau perkembangan seperti tadi ya, pergeseran, ada tambahan nih PTP, perorangan, itu kemungkinan saja terjadi karena zamannya sudah berbeda. Tidak seperti dulu-dulu ketika UU Perseroan Terbatas ini dibentuk pertama kalinya. Jadi peraturan itu ada untuk menjawab apa keresahan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Baik, kita mulai memasuki teori perseroan terbatas sebagai badan hukum. Yang pertama yaitu separate legal entity. Dari namanya legal entity, entitas hukum. Jadi Perseroan itu menjadi salah satu jenis badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dia juga merupakan entitas berwujud, jadi entitas hukum. legal entity yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini pemegang saham. Ya toh, tadi kan yang punya modalnya, naruh modal pemegang saham. Kayak raja dari raja adalah pemegang saham, para pemegang saham. Sehingga dapat diartikan yaitu perseroan dan pendiri atau pemegang saham merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Ya, sendiri-sendiri. Perseroan dia bergerak atas perseroan, kemudian pemegang saham ya atas kewenangan mereka dan hak kewajiban mereka sebagai pemegang saham. Sebagaimana di pasal 3 ayat 1, bisa teman-teman cek dulu di undang-undangnya. Ada pemisahan secara tegas. Coba, saya juga ikut mengecek. Jadi biar nggak hanya membaca, tapi kita juga sama-sama real melihat bagaimana peraturan perundang-undangannya mengatur. Pasal 3 ayat 1. Saya bacakan. Teman-teman silakan baca sendiri di rumah masing-masing, di lokasi masing-masing. Yaitu ayat 1, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Jadi tegas, mereka bergeraknya atas nama sendiri. Aku si pemegang saham, gitu ya. Lanjut, business judgment rules. Wahai teman-teman calon budak korporat yang ingin aktif menjadi legal staff ya di satu korporasi ya, yang akan menjadi lawyer corporate atau yang akan mengabdi nanti bekerja minatnya di BUMN, tolong teman-teman juga paham tentang business judgment rules ya. Mereka akan menginginkan teman-teman tuh paham atau minimal familiar lah. Apalagi karena teman-teman orang hukum, teman-teman harus selalu ingat BJR gitu ya, business judgment rules. Jadi di doktrin ini mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat secara langsung dipersalahkan oleh siapapun. Kembali lagi tadi di beberapa slide yang sebelumnya, kalau direksi itu melakukan kewenangannya memberikan keputusan untuk perseroan terbatas, itu diasumsikan, dianggap itu adalah itikat baik. Bentuk itikat baik direksi sebagai pemimpin, dia memberikan keputusan gitu ya, menentukan kebijakan seperti apa. Nah, itu dari
Business Judgment Rules. Jadi ini adalah payung bagi direksi, tidak yang serta-merta semua keputusan dia itu kalau salah belum tentu itu salah gitu. Gimana dong? Jadi mungkin kita orang awam akan melihat, ini bahaya nih keputusannya, terlalu berani. Tapi ternyata itu bisa jadi keputusan terbaik oleh direksi ya sebagai organ untuk menjaga ya, untuk tetap membuat eksis perseroan terbatas itu di masa-masa gentingnya. Even itu ternyata memang merugikan perseroan, tapi direksi dilindungi oleh teori ini. Keputusan dia dianggap keputusan baik bagi perseroan terbatas. Gitu. Intinya, direksi ini dapat benar-benar menunjukkan dan meyakinkan bahwa keputusan dia berikan atau perbuatan yang dia lakukan, perbuatan hukum yang dilakukan adalah sudah beritikat baik. Luas ya memang itikat baik itu seperti apa sih Bu? Dari kemarin kita bahas kontraktual selalu disebutnya itikat baik terus. Tapi seperti apa sih konkretnya itikat baik gitu kan? Jadi ya dilakukan dengan tujuan yang benar. Tahu tujuannya apa? Tujuannya dilihat di mana? Anggaran dasar. Lihat dulu di anggaran dasarnya. Oke, berarti dia tidak melebihi kewenangan yang sudah ditentukan atau hak dan kewajiban yang diatur oleh anggaran dasar. Oke, dia direksi ini aman gitu. Dia sudah beritikat baik. Jadi ada sudah pakem-pakem pagernya supaya direksi ini nggak asal nyelonong kemana-mana gitu loh. Dia sudah on track, sudah tahu karena diatur dalam anggaran dasar. That's why saya bilang ke teman-teman, anggaran dasar dalam perseroan terbatas adalah penting. Tuh. Penting. Perseroan terbatas kalau acak adut jelek banget anggaran dasarnya, itu akan berpotensi juga berantakan perseroan terbatasnya, itu akan menyusahkan mereka ya secara administratif jelas. Berarti jauh dari kata sempurna. Dan untuk nanti kedepannya operasional, memanajemen akan susah. Karena perseroan yang terbaik dan baik itu dia benar-benar bisa memenuhi good corporate governance. Ada satu prinsip GCG teman-teman, nanti akan saya coba jelaskan di slide selanjutnya. Jadi penuhi dulu secara administratifnya. Bagaimana kita bisa transparan ketika tidak ada wujud dokumennya yang untuk ditransparansikan, di-share untuk masyarakat. Apalagi misal kita bicara saham yang sifat sahamnya adalah publik. Masyarakat kalangan umum siapapun bisa menaruh saham ya untuk perseroan terbatas. Kebijakan ekstrim oleh perseroan kan juga mungkin harus bisa diterima oleh organ-organ yang lainnya, pengurus-pengurus yang lainnya, staf-staf internal di perseroan itu. Jangan sampai diam-diam direksi bikin keputusan yang lualah ternyata mencelakai gitu ya, mengancam hajat orang banyak. Nggak boleh. Jadi tidak boleh egois gitu ya untuk menjadi pengurus organ itu di perseroan terbatas itu penting posisinya, penting dan genting. Jadi karena penting, saking pentingnya ternyata juga genting, bahaya. Kalau sampai kebablasan, tidak ada yang mengingatkan gitu ya, tidak segera tersadarkan melihat bagaimana konsep hukum yang ada, peraturan hukum yang ada, kemudian anggaran dasar yang ada, peraturan terdekat internal yang ada di perseroan diciderai, ya otomatis jelas pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di perseroan tersebut. Terbukti ternyata ada ini ya, dugaan-dugaan kasus baik pidana perdata. Itu kemungkinan besar terjadi jika memang pengurusnya yang berulah, organ-organ yang berulah. Jadi efeknya juga akan dirasakan seluruh lapisan yang terlibat, yang ada di dalam rumah. Jadi perseroan terbatas itu kayak rumah. Kalau yang atasnya, atapnya aja nggak bener, otomatis bawah-bawahnya juga akan terdampak. Gitu mudahnya ya. Oke. Dan itikat baik tadi, tujuan yang benar dan juga harus dilakukan dengan cara yang layak dan diterima.
Seperti ini contohnya. Ketika direksi mempunyai ide inovasi untuk mengembangkan gitu ya bisnis di perseroan terbatas, sebelum dia memutuskan harus melakukan sesuatu hal, dia harus mendapatkan persetujuan para pemegang saham melalui rules yang dituangkan dalam anggaran dasar, dirubah. Gitu. Kalau tiba-tiba mau ada inovasi yang mendadak, silahkan. Yang sepenting segenting apa? Misal nih, ayo kita harus ekspansi bisnis nih. Mungkin kita harus membentuk anak usaha ya. Dia nanti bergerak sebagai PT induk. Dan dia harus punya anak usaha misal untuk melebarkan sayap bisnisnya gitu. Dia harus ekspansi ke kota mana, atau mungkin dia core bisnisnya adalah tentang peternakan, namun ternyata dia juga ingin hebat gitu ya, jago di pertanian. Silahkan. Nah, untuk memutuskan iya atau tidak, itu nanti harus pemegang saham melalui RUPS. Harus jelas di anggaran dasar. Setelah membuat akta notaris, dirubah AD-nya, dibawa ke notaris, dilaporkan. Gitu. Jadi nanti ada RUPS luar biasanya. Karena di luar rutinan tahunan. Kalau RUPS tahunan kan sudah terjadwal, misal selalu dilakukan di bulan keberapa di setiap tahunnya. Gitu. Jadi misal di AD-nya disepakati, oke, kita harus setiap bulan Juli ya guys, gitu ya. Setiap bulan Juli ya silahkan dilakukan setiap bulan Juli, atau tutup buku. Jadi ada dua, misal tahunan rutinannya dilakukan 2 kali, ada tengah bulan gitu ya, semesteran, kemudian sama akhir pas tutup pembukuan. Oke, gak apa-apa, itu rutin yang disepakati oleh para organ dan pengurus gitu. Lanjut, kita ke piercing the corporate veil. Keren ya, namanya kayak band rock ya. Oke. Ada yang suka band rock juga, seperti gambar saya di belakang poster-poster. Saya hanya mendengarkan lagu-lagu mereka, tapi saya yang tidak terlalu fanatik dan suka. Tetapi menurut saya keren, dan ini menjadi penyemangat saya ya. Dekorasi ruangan kerja saya yang bikin saya, pembeda ruangan kerja saya dengan rekan bapak ibu dosen lainnya adalah menunjukkan interest saya adalah terhadap musik. Dan memang kalau teman-teman tahu ya, band-band rock itu juga menarik banget ini. Secara desain visual ya yang cenderung gelap, tidak terlalu banyak warna, tidak cutesy yang so not me gitu. Ya, mending saya menempelkan poster-poster band rock ini. Terus juga musiknya juga bisa saya dengarkan. Misal, sembari saya menyiapkan materi untuk teman-teman mahasiswa, saya juga mendengarkan lagu-lagu rock. Bu, nggak semakin gopoh bu, karena ritmenya yang cepet banget gitu ya. Enggak sih. Saya totally fine dengan lagu-lagu yang upbeat, terus kemudian rock yang bener-bener berisik gitu ya, terkesan instrumennya keras banget, daripada saya harus mendengarkan lagu yang slow gitu. Jadi saya pinginnya happy, jadi saya menyiapkan materi ke teman-teman juga dengan sepenuh hati, dengan kondisi saya yang happy gitu. Intermezzo saja, kita kembali ke materi. Piercing the corporate veil, Tindakan yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum pertanggungjawaban dalam perseroan. Dalam keadaan tertentu, pertanggungjawaban atas kerugian perseroan itu dapat dibebankan kepada harta pribadi pemegang saham, direksi, dan pengurus. Pemegang saham status badan hukum belum terpenuhi gitu ya. Jadi terbukti memang ketika status badan hukumnya belum terpenuhi, ada itikat buruk, terlibat perbuatan melawan hukum penyalahgunaan aset perseroan. Bisa dicek di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 40 2007. Kemudian lanjut, direksi melanggar prinsip fiduciary duty. Dan juga ultra vires, berlebihan dari kewenangan yang ditetapkan oleh anggaran dasar. Lebay, ditambah-tambahi dewe kewenangannya gitu. Padahal di anggaran dasar sudah jelas, direksi kewenanganmu cuma sampai sini loh, ini aja. Tapi mungkin direksinya inovatif ya, kreatif, melakukan suatu hal yang tidak ada di anggaran dasar. Dan ternyata apesnya itu ternyata merugikan, itu bahaya juga. Bisa kena dong ya kan, penyalahgunaan wewenang. Komisaris bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, sehingga mereka
bertanggung renteng juga atas kepailitan perseroan apabila tidak dapat membuktikan. Bisa nanti teman-teman cek jurnal-jurnal, contoh-contoh kasus yang menstate bahwa kasus tersebut adalah melanggar teori ini, tidak sesuai dengan teori ini. Itu akan banyak. Teman-teman bisa lebih paham ketika membaca tulisan artikel ilmiah. Jadi, case hukum ternyata menarik jika teman-teman juga mendalami teorinya. Percayalah sama saya. Teman-teman ketika menyusun skripsi, menyusun tesis, atau mungkin nanti seperti saya juga dan Bapak Ibu dosen lainnya menjadi seorang pendidik gitu ya, di bidang akademis bergeraknya adalah pendidikan, otomatis harus lanjut lagi studi S3 doktoral. Itu juga akan selalu kita mengeratkan ya genggaman tangan ini dengan teori-teori, doktrin, asas. Nggak pernah akan bisa lepas. Teman-teman, saya sarankan untuk mulai suka dengan teori hukum. Jangan alergi untuk tidak mau membaca buku. Buku itu dibaca. Oh, mungkin teman-teman nggak nyaman dengan buku fisik, boleh teman-teman purchase untuk buku yang online book gitu ya. Itu monggo, itu asetnya teman-teman, itu investasi terbaiknya teman-teman. Jadi teman-teman cukup gitu loh, paham ketika nanti ada ujian atau teman-teman benar-benar berkecimpung di dunia hukum, jadi praktisi hukum, lawyer, hakim, jaksa, teman-teman sudah tahu teorinya. Jadi enak mau nyusun argumentasi gitu ya, mau nyari celah, teman-teman tahu dasar teorinya. Dan teman-teman tidak akan tersesat. Justru ketika teman-teman kurang memahami dan tidak mengenali lebih lanjut teori-teori gitu ya, tidak membiasakan setiap menyusun argumentasi dengan teori, akan kebingungan di implementasinya nanti. Jadi argumentasi teman-teman akan ngambang gitu. Terasa hambar ketika belum ada bumbu penyedapnya. Ya kan? Kita masak aja masih mikirin ini kurang asin, kurang manis. Sama kita menyusun argumentasi hukum, teman-teman harus mengingat bumbu-bumbu rahasia apa yang sedep yang bisa bikin masakan tuh enak. Argumentasi teman-teman tuh sedep. Selanjutnya, tadi karena saya sudah menyebut ya doktrin ultra vires, lanjut akan saya jelaskan ultra vires itu apa sih Bu gitu ya. Di mana posisi direksi perseroan melakukan perbuatan di luar yang dimaksud oleh perseroan. Di dalam anggaran dasar ada maksud tujuan ya. Di AD itu ada ketentuannya, harus punya maksud dan tujuan. Ketika melampaui batas direksi tindakannya ya, maka dia bisa dinyatakan sebagai melanggar. Dia ini melakukan ultra vires, berlebihan. Tuh, dikategorikan sebagai act of ultra vires. Doktrin ini akan menganggap batal demi hukum atas setiap tindakan perseroan yang melebihi kewenangan yang diberikan. Di pasal 97 Undang-Undang PT, teman-teman, kalau direksi melakukan ultra vires, maka Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi, bukan lagi atas nama perseroan, atas kerugian yang dialami perseroan. perseroannya sing rugi, direksinya sing nanggung. Oh sorry, bahasa Jawa. Saya coba bahasa Indonesia. Ketika perseroan yang rugi, maka direksi yang akan menanggung secara pribadi. Kalau menurut doktrin ultra vires ini. Sehingga sudah jelas dan tegas gitu ya, diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Ternyata undang-undang kita ini sangat mengimplementasikan doktrin ultra vires gitu. Sampai di pasal 61 ayat 1-nya pun undang-undang ini mengatur memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ya, yang misal mengalami kerugian tadi atas tindakan direksi ke pengadilan negeri, ke PN yang telah diatur dalam pasal 61 ayat 1. Kita cek dulu juga. Oke, jadi pemegang saham akan menggugat ketika berhak ya, bukan akan. Jadi akan ini karena dia punya hak.
Dia berani untuk menggugat dan harus menggugat ketika merasakan ketidakadilan, ya. Jadi tindakan perseroan itu dianggap tidak adil dan tanpa wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan atau Dewan Komisaris alias organ, sehingga harus digugat di ayat 2-nya. Diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. That's why di anggaran dasar juga harus ada domisili dari perseroan tersebut, alamat kantor, ya. Jadi benar-benar terstate PT ini berdiri di mana. Teman-teman, jika nanti ada pertanyaan ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar ini. Dan video ini akan saya share juga di LMS teman-teman, di ilmu. Jadi akan kita aktif ya. Kita akan membuat aktif perkuliahan ini. Kita trial and error di matkul hukum perseroan ini. Karena saya rasa hukum perseroan ini kan menarik ya. Jadi target pasarnya pun tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim, namun ketika ada rekan-rekan yang lainnya juga menyaksikan video ini, juga paham, mendapatkan materi yang sama seperti teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim. Saya juga menjanjikan akan menyampaikan ke teman-teman terkait jenis-jenis perseroan terbatas. Oke, kita lihat dari aspek pemegang sahamnya ya, berdasarkan pemegang saham. Terbagi menjadi 2. Apa saja? Ada tertutup dan terbuka. Jelas lah ya, antonim tertutup terbuka. Jadi kalau tertutup itu sahamnya tidak atau belum pernah ditawarkan untuk publik, tidak melalui penawaran umum. Jadi hanya ditawarkan nanti untuk keluarga mungkin atau kerabat-kerabat terdekati aja. Jadi sifatnya memang bukan untuk publik. Jadi tidak ada konsekuensi untuk menawarkan saham itu secara luas dan masif. Tidak perlu. Karena pasti di lingkaran bisnis yang mereka trust dan sudah memang kesepakatan. Mungkin begitu ya. Ada kan jenis bisnis yang memang ya udahlah internal aja, sama-sama tahu seperti apa gitu. Kemudian PT tertutup ini memiliki jumlah pemegang saham yang belum mencapai 300 pemegang saham. Ya secara angka mungkin kecil dibandingkan kalau kita bandingin dengan perseroan terbuka yang dia sudah melakukan penawaran secara umum ya, go public. Jelas dong, beda syarat ketentuannya juga ya. Kalau di perseroan terbuka, mereka melakukan penawaran umum, yaitu emiten melakukan penawaran efek untuk menjual efek pada masyarakat berdasarkan cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Tuh tadi saya di awal juga bilang ya, peraturan penanaman modal, pasar modal, investasi akan sangat relate ketika kita bicara perseroan terbatas. Karena nanti ujung-ujungnya persahaman gitu loh yang dibahas. Jadi memang banyak regulasi yang akan masih connected antara satu dengan lainnya. Jadi sejarahnya menurut Undang-Undang 8 tahun 95 menggunakan istilah perusahaan publik. Tuh, kemudian kriteria perseroan publik ini sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, jadi minimal ya. Dan memiliki modal desetor paling sedikit rupiahnya adalah 3 miliar. Contoh yang kita sering lihat di TV, kita lihat logonya, kita lewatin, kita pakai juga jasanya ya, perbankannya, yaitu PT BCA, dia swasta. Dan kalau teman-teman main saham, kodenya BCA apa? Ya. Kalau merah merona gitu, merah menyala, gopoh. Karena dia memang perbankan yang sangat settle ya. Jadi menjanjikan juga ketika dia hijau berasa kaya raya lah ini para pemegang sahamnya. Tapi kalau dia lagi merah, wah, kalau patokannya di BCA merah, bank yang lainnya wes wassalam gitu. Saking hafalnya kalau mau main saham perbankan larinya pada BCA gitu. Ada juga
PT Telkom Indonesia, ya, perusahaan telekomunikasi besar se-Indonesia. Berangkat mulai dari telepon rumah-rumahan ya, nambah lagi wifi, nambah lagi TV. Jadi semakin banyak bisnisnya. PT Telkom, dia sudah perseroan yang terbuka. Monggo yang minat untuk menjadi pemegang saham, silahkan. Dua potensial ini dipilih, dilariskan, silahkan. Untuk contohin tadi perseroan tertutup, ada BUMD, kemudian ada PT PLN, PT Jarum. Sudah kita cukup kenal ya nama-nama itu, tapi ternyata mereka perseroan tertutup gitu. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk share menjual efeknya ke emiten gitu, tidak ada karena tertutup sifatnya. Jadi yang punya saham di situ hanya mereka saja. Jadi mereka yang mencari pemegang sahamnya, siapa yang mau naruh saham di mereka. Teknis terkait saham akan kita bahas ya lebih lanjut nanti next, sekaligus dengan materi corporate action. Bisa dilihat ada gambar good corporate governance ya. Ada 5 prinsip utama dalam GCG yang paling teman-teman soroti di bagian mana? Pertanggungjawaban ya. Karena kita orang hukum dikit-dikit, apa tanggung jawabnya? Gitu kan. Pertanggungjawaban hukum itu memang menarik bagi kita yang backgroundnya adalah hukum. Kemudian transparansi serta kewajaran, gitu ya. Kalau kemandirian, akuntabilitas ya mungkin lebih ke keuangan ya, akuntansi, kemandirian juga tentang bagaimana bisnisnya. Jadi secara kewenangan dia mandiri karena bisa bergerak lebih bebas untuk dunia bisnis. Namun kewajiban utama adalah ya pertanggungjawabannya ini. GCG adalah secara administratif, jadi bisa menilai suatu perseroan terbatas tersebut memiliki tata kelola yang baik itu ketika bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan. Oke, dari undang-undang dan peraturan yang terkait gitu ya, relevan teknisnya ini dalam skala nasional, kemudian diturunkan harus punya peraturan internal, code of conduct, peraturan lainnya ya, buku-buku pedoman, SOP semuanya. Jika perusahaan tersebut perseroan terbatas ini semakin besar, sampai belibet saya kalau ngomong. Ini realnya kalau saya bikin video posisinya malam hari ya. Saya bikin video ini dari sore ke malam. Jadi sama-sama belajar ya. Saya memberikan materi, teman-teman nanti menyimak juga mungkin waktunya sedikit panjang karena tidak ada yang saya kurang-kurangi. Saya coba hanya untuk memampatkan jika teman-teman merasa materi yang saya sampaikan masih kurang. Yuk bisa yuk belajar sendiri ya secara mandiri teman-teman. Akses baca literasi yang banyak. Buat video ajar ini bisa teman akses di mana saja kan. Jadi kalau perkuliahan, saya pikir itu kalau perkuliahan offline aja dengan materi yang sangat banyak, takut khawatirnya teman-teman ini bingung dan gampang lupanya. Dengan saya buat video ajar, teman-teman bisa akses di mana aja. So it is still accessible even when teman-teman sudah lulus. Ya, yeah. If you are graduate already, tolong tetap visit video ini untuk mengingat-ingat. Oh iya, ternyata Bu Ihan pernah menjelaskan tentang ini. Jadi masih keinget lagi gitu loh apa yang saya sampaikan. Jadi kan saya juga seneng ya ilmunya terus mengalir dan teman-teman juga lebih mudah. Jadi kita perkuliahannya santai dan teman-teman juga bisa belajar di mana aja gitu. Harapan saya sih seperti itu. Di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu ternyata Indonesia itu banyak menerapkan prinsip ini ternyata dari pasal ke pasalnya, mulai dari secara birokratisnya tadi ya seribet rups itu, ketentuan presentase lah, harus apa syaratnya mendirikan perseroan terbatas, dokumennya harus ini, ketentuan syaratnya, tahapannya harus mengurus dokumen ke sini ke situ.
alurnya jelas, runut, lengkap. Jadi masyarakat tidak bingung lagi gitu loh, tidak yang se-clueless itu untuk mendirikan perseroan terbatas. Yang mereka takutkan apa? Mencari uangnya, betul. Yang bingungnya nyari modalnya dong, ya kan? Tapi kok mau mendirikan saja, sudah ada semua aturannya, jelas. Apa yang mau dibingungkan? Apa yang mau dipertanyakan? Sistem juga zaman sekarang sudah ada semuanya, elektronik. Gak ada bingung. Teman-teman mau melengkapi dokumen itu secara elektronik, digital, di mana saja bisa. Beda ya sama zaman dulu, mungkin harus datang ke kantor, bawa print outan sejilitan tebal buku. Mungkin zaman dulu seperti itu ribetnya. Jadi orang-orang belum tertarik berbisnis. Beda sama sekarang, dikit-dikit bisnis. Ya. You sudah dapat pemasukan gitu ya, sudah menerima penghasilan, bekerja berapa tahun, merasa cukup, resign, akhirnya berbisnis. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Dan itu juga membantu ya, negara yang menyusun undang-undang senang aja dibuatin UPT ini, udah badan hukum gini doang syaratnya. You mau berbisnis ini loh, silahkan panduannya ini, kayak gitu. Peraturan umum di perseroan terbatas itu bisa diakses. Bahkan sekarang perseroan terbatas yang besar-besar tuh, PT-PT itu akan punya website sendiri yang bisa divisit. Sebagai upaya, misal mereka mau tender atau mau punya project, ya mau menggait mitra menjadi stakeholders tertentu, mendapat pendanaan. Orang-orang tuh bisa melihat track record baik mereka melalui website. Jadi gambaran mereka adalah website, sesimpel itu. Karena kalau company profile, ada hal tertentu yang khusus harus memberikan company profile. Misal kayak pengadaan barang jasa, oke, silakan dilampirkan kompronya. Tapi kan ada hal tertentu gitu loh, occasion tertentu yang memang membutuhkan company profile. Tapi untuk melihat muka perseroan terbatas itu seperti apa, itu bisa melalui website. Dan sekarang semua perseroan terbatas yang bagus gitu ya, itu banyak peraturan, SOP atau apa yang secara umum bisa diakses, secara umum itu bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi ketika nanti mereka diaudit gitu ya oleh auditor terkait keuangannya, bisnisnya, terus pengelolaan perusahaannya, manajerial, operasional, mereka sudah ready. Benar-benar mereka ready, tidak bingung lagi. Dokumen harus rapi administrasinya. Poinnya itu. Untuk bisa dinyatakan GCG, administratifnya harus oke. Ada PT terbuka dan tertutup yang teman-teman bisa cek. Saya coba untuk memberikan perbedaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di sebelah kiri adalah aspeknya dan perbedaannya itu akan jelas. Jadi lebih mudah untuk teman-teman pahami ketika sudah dibuat tabulasi seperti ini ya. Harapannya, jadi teman-teman bisa tahu pengertiannya itu berbeda seperti apa, kemudian syarat pemegang saham, ketentuan modal setor, dan seterusnya. Perseroan terbatas berdasarkan jangka waktu. Coba teman-teman cek juga di pasal 6 dan juga di pasal 7. Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas. Berarti ada dua ya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Kalau dengan waktu yang terbatas, biasanya untuk melaksanakan proyek tertentu. Jadi didirikan ya sesuai masa jangka waktu si proyek itu, disepakatinya sampai kapan berakhirnya. Ketika bisnis kerjasama tersebut berakhir gitu ya, perseroan tersebut, si PT ini melalui pemegang saham harus membuat keputusan untuk memperpanjang atau membubarkan secara hukum, dilikuidasi. Ya dong, kalau proyek udah selesai, duit dari mana lagi? Ya kan, kalau tidak potensial untuk dilanjutkan ya maka pilihannya harus dibubarkan karena mereka di awal di AD-nya sudah men-state secara jelas bahwa PT tersebut merupakan untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Bagaimana dengan perseroan yang didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, Bu? Berarti ya berlaku selamanya sampai dengan ada upaya hukum untuk membubarkan melalui RUPS. Gitu, harus sampai
diputus oleh pengadilan baru PT itu bisa bubar. Tuh. Biasanya memang yang mereka target orientasinya adalah bisnis yang jangka panjang, berkelanjutan. Mereka benar-benar yang bisnis yang untuk selama-lamanya harus berjalan. Berbeda tadi ya dengan konsepnya yang project based. Oke, selanjutnya berdasarkan jumlah pendiriannya. Paling sedikit 2 orang, dan ada juga yang perseorangan, hanya 1 orang. Oke, berdasarkan penanaman modalnya. Tadi juga saya singgung, mau jenis modalnya, yaitu pemegang sahamnya adalah asing gitu ya, dari badan usaha asing, WNA atau pemerintah asing gitu. Jadi berpatungan, urunan. Pernah denger ya kita kalau bahasa sama teman lagi pergi kita urunan, nah kayak gini. Jadi penanaman modalnya adalah by percentage. Yang besar persentasenya adalah pasti yang asing. Kalau konsepnya adalah PT dengan PMA, penanaman modal asing. Jadi kegiatan usahanya ini besar sehingga investasinya juga besar. Di sini nominalnya lebih dari 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan. Di luar nilai tanah dan bangunan, contohnya ada PT Unilever, Freeport, ya, dan banyak masih contoh lainnya. Biasanya tambang-tambang juga teman-teman lebih familiar ya. PT PMA, Bu. Iya, karena dia berarti yang naruh saham tuh asing dan besar, lebih banyak daripada kita, Indonesia. Padahal lokasinya adalah bisnis PT ini, di domisilinya adalah di Indonesia, bergeraknya di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu PT PMDN, penanaman modal dalam negeri. Kebalikannya, berarti presentasinya adalah yang nanamin modal, yang punya saham itu lebih besar WNI atau badan hukum dari Indonesia. Sehingga tunduknya ya pada peraturan yang nasional Indonesia. Oke, PMDN dapat digunakan untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, bahkan besar. Adapun kewajiban dari PT PMDN, mereka melaporkan kegiatan rutin perizinan secara OSS, Online Single Submission. Dulu pengalaman saya bekerja sebelum menjadi dosen, ada beberapa instansi yang sebelumnya memang bisnis gitu ya, bisnis core-nya adalah perusahaan yang mengelola bisnis, sehingga sebagai badan hukum harus laporan OSS, rajin lapor. Di dalamnya itu Nanti juga permodalan. Tidak melaporkan saham, karena kalau saham ini kan di anggaran dasar ya. Jadi yang kita laporkan adalah kegiatan bisnisnya. modalnya, pengelolaan modalnya seperti apa, modal operasional, kemudian dan lain sebagainya lah. Dan akan ketahuan kok ketika di situ kita menggunakan modal yang asing, itu harus tercantum di online single submission, harus dilaporkan pada pemerintah. Seperti sudah selesai materi perkuliahan kita pada hari ini untuk pengantar perseroan terbatas. Sudah banyak teman-teman terima ya, mulai dari definisi tadi sampai yang paling terakhir adalah jenis-jenis perseroan terbatas. For the next video ya, teman-teman akan menerima materi perkuliahan lanjutan dari perkuliahan yang ini, yaitu tentang saham dan juga corporate action. I hope that teman-teman lebih bisa memahami daripada kalau misalnya saya mengajar di kelas ya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan materi dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan guys.